Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati para kiai, kiai muda, yang saya hormati para sahabat-sahabat AMB yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama bersilaturahim dan mengikuti seminar kebangsaan dalam hal ngaji Pancasila. Jadi kawan-kawan semua, ngaji itu tidak cukup hanya Sulatul Taufik, Safinatul Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab lain, tetapi sebagai bangsa yang mencintai negerinya, kita semua juga harus sering-sering ngaji Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah falsafah. Pancasila adalah sebuah ideologi negara. Ruh daripada kita berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pegangan kita semua. Dulu waktu kita semua masih sekolah di sekolah dasar, tentu sudah mengenal kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, apa sih Pancasila. Hari ini seperti moderator tadi sampaikan, Pancasila dan bahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hari ini sudah luntur di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tanpa sebuah ideologi? Ideologi itu akidah istilahnya. Jadi akidahnya orang berbangsa dan bernegara di Indonesia ini adalah Pancasila. Itu akidah bernegara, bukan akidah dalam beragama. Tetapi Pancasila tidak pernah satupun bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena yang merumuskan Pancasila itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah pendiri pendahulu bangsa yang kita cintai ini. Salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, abah dari almarhum Al-Maghfurlah, guru bangsa kita Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau salah satu perumus lahirnya Pancasila yang sampai hari ini masih menjadi pegangan bagi kita semua. Ada 5 sila. Kawan-kawan sekalian, Pancasila secara resmi itu tanggal 18 Agustus 45, satu hari sebelum Bung Karno mendeklarasikan negara ini sebagai negara merdeka. Ini sejarah ya.
Kita semua harus paham ini. Tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ini disepakati menjadi 5 butir. Makanya Pancasila ini bahasa Sanskerta. Panca ini artinya 5. Sila ini artinya dasar. Ada 5 dasar, ada 5 asas, ada 5 pondasi dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila ini adalah pondasi, Pancasila adalah asas, dan Pancasila adalah dasar. Pancasila 5 dasar, bahasanya bahasa Sanskerta. Kalau katanya santri, Pancasila ini target masjid. 2 kata jadi 1, bekun, bekun. Jadi Panca dan Sila. Ada 5 dasar di sini. Siapa sih yang merumuskan 5 dasar ini? Yaitu tadi adalah tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Yang kita semua hari ini menghirup udara merdeka di Indonesia. Kita semua punya hutang budi yang luar biasa kepada seluruh para pendiri bangsa. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana susahnya, sulitnya merebut sebuah kemerdekaan. 350 tahun kita ini dijajah, bukan sesuatu yang pendek dan singkat, tetapi dengan kegigihan para pendiri bangsa, para proklamator, para ulama, para kiai, keterlibatan para santri dan pondok pesantren waktu itu, ini menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada negara ini harus betul-betul terjaga dengan baik. Negara kita merdeka bukan hasil dari kita merampas secara gratis dan sia-sia, tetapi kemerdekaan ini kita rebut dengan nyawa dan air mata pendiri-pendiri bangsa kita. Ribuan orang gugur, jiwa raganya dikorbankan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan yang kita cintai hari ini. Walaupun sahabat-sahabat sekalian, tugas kita di alam yang sudah merdeka ini adalah bagaimana kita semua mampu mengisi kemerdekaan ini. Salah satunya melalui ngaji Pancasila hari ini. Ini dalam rangka bagaimana kita mampu mengaplikasikan bahwa kita ini sebagai bangsa yang terhormat, sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang mencintai warganya, mencintai negaranya. Makanya Mbak Hashim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari nilai-nilai iman. Tidak mungkin, sahabat-sahabat sekalian, kita hidup di Indonesia, makan di bumi Indonesia, minum dengan air Indonesia, menginjakkan kaki di tanah Indonesia, tetapi kita tidak pernah mencintai negara ini. Sesuatu yang sangat keliru. Di mana kita berada? Di Indonesia. Ada 5 dasar, sahabat-sahabat sekalian. Pancasila itu mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini yang menjadi ideologi kita semua sampai hari ini sama sekali tidak bisa dan tidak boleh dipertentangkan dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena isi dari 5 sila Pancasila itulah semua mengadopsi dari nilai-nilai agama. Satu contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilahun wahid, la syarikalah. Kita bertuhan. Artinya apa? Sudut pandang bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan. Tidak dibenarkan masyarakat hidup di Indonesia ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada. Karena sila pertama Pancasila secara nyata mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Siapa Tuhan kita? Ilahun wahid, Tuhan kita yang Maha Satu. Itu sila pertama.
Langsung urusan ilahiyah, urusan ketuhan, langsung. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam. Ingatkan saya kalau saya salah, karena ada sahabat saya, ketua DPRD Kabupaten Lumajang, itu bukan tak hafal ya, tapi keliru. Sila keempat keliru baca, artinya dibesar-besarkan. Tapi dia dengan gentle mengundurkan diri dari ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Padahal itu keliru, dan keliru itu manusiawi, ya kan? Tapi hari ini kami PKB tingkat Jawa Timur belum bisa menerima pengunduran dirinya dia. Rasa itu butuh pertimbangan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua. Kalau sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah haqqun minallah. Hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Sang Penciptanya. Nah sekarang sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah haqqun minannas. Jadi siapa bilang bahwa Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai agama? Tidak ada. Atau butir-butir Pancasila, sila ke-1 dan kedua ini juga mengadopsi isinya agama. Jadi yang kedua ini adalah haqqun minannas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Kemanusiaan artinya sama. Kita memandang orang ini sama, sesama manusia. Makanya saya sempat mendapat ilmu dari guru bangsa kita, almarhum Kiai Abdul Rahman Wahid. Satu, tapi ini kalau kita bisa ngamalkan ini, insya Allah jadi orang nggak terlalu repot. Gus Dur mengatakan kemanusiaan di atas segala-galanya. Apapun bangsa, ras, agama, suku, bahasa, tetapi yang manusia ada di atas segala-galanya. Silakan kalian boleh berbeda agama, boleh berbeda partai, silakan tidak sama dalam berorganisasi, boleh beda negara, beda suku, beda bahasa, silakan. Itulah sebuah kekayaan dan semua Allah yang menciptakan. Tetapi ingat bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Ini pesan beliau. Nah, kalau kita sudah berpandangan bahwa kemanusiaan ini di atas segala-galanya, maka yang ada di dalam jiwa dan dada kita ini adalah bagaimana kita bisa mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini nilai-nilai kemanusiaan sudah luntur, sahabat-sahabat sekalian. Kalian sudah tidak peduli dengan tangga sebelahnya, apalagi dengan beda partai, beda agama, beda organisasi. Kalian sudah tidak peduli. Kenapa? Karena nilai-nilai kemanusiaan itu sudah menipis. Kalau dulu tetangga saya di sini misalnya 20 tahun yang lalu, jangankan mau bangun masjid madrasah, nggak kelihatan jalan. Tetangga udah cekap kayak laki siap bantu nek birin libur cukup. Hari ini jangankan kalian aja bangun masjid, orang yang kok dulu benar. Iya, benar. Betul. Makanya haqqun minannas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu lagi apa yang disampaikan oleh Gus Dur, jadilah manusia yang secara terus-menerus mampu memanusiakan manusia. Jadilah orang yang secara terus-menerus mampu mengorangkan orang. Ingat ini pesan. Kita akan dihormati oleh orang lain manakala kita juga menaruh hormat kepada mereka. Kita akan dihargai oleh siapapun
manakala kita juga menghargai mereka. Konteri dengan umpat di, ya siro, ya tingsu. Kakek tahu engkau tahu kakek. Inilah nilai Pancasila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang kedua, yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini lebih secara umum, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kita tahu kita hidup di sebuah negara yang menjadi salah satu negara kepulauan terbesar dunia, 17.000 lebih pulau di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Serta ribuan suku, suku Madura, suku Dayak, suku Jawa, suku macam-macam suku, berbeda-beda saudara. 5 agama. Di Indonesia. Ratusan bahkan ribuan bahasa. Negara terbesar. Dari sekian perbedaan inilah, sahabat-sahabat sekalian, Indonesia mampu dipersatukan menjadi sebuah bangsa yang utuh dan terhormat dengan sebuah perekat. Salah satunya perekat itu adalah Pancasila. Inilah yang merekatkan kita dari berbagai agama, suku, ras, bahasa, dari ribuan macam-macam itu kita bisa direkatkan dengan satu ideologi, yaitu Pancasila. Hari ini, alhamdulillah, kita sudah menikmati. Bangsa Indonesia sudah tidak melihat lagi mana yang orang Madura, mana yang orang Batak, mana yang orang Sunda, mana yang orang Kalimantan, mana yang orang Papua. Sama bangsa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Ini Pancasila, kawan-kawan sekalian. Makanya pendiri bangsa ini konsep Pancasila ini luar biasa. Sehingga kemarin kita peringati hari kesaktian Pancasila. Apa sih makna itu? Saya kutip sedikit saja. Oh, Pancasila sakti. Begini, kenapa Pancasila itu sakti? Jawabannya adalah karena Pancasila ini mampu menjadi rujukan, mampu menjadi dalil bagaimana kita melaksanakan kehidupan berbangsa bernegara melalui satu ideologi yang namanya Pancasila itu. Sehingga Pancasila ini dianggap sakti. Sudah bisa mempersatukan orang Aceh dengan orang Papua, sudah bisa mempersatukan orang Madura dengan orang Batak. Itu Pancasila, kawan-kawan sekalian. Makanya sakti. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang memahami. Pancasila ini dianggap tidak penting. Karena kita hidup di Indonesia, kita hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, yang keempat maksud saya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garing perwakilan. Ini artinya bahwa kita Indonesia menganut sebuah sistem yang namanya sistem demokrasi. Sila keempat ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah hidup di dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Permusyawaratan MPR, perwakilan DPR. Jadi sila keempat itu tadi adalah bahwa kita bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang menganut demokrasi. Dan itu dalam Al-Quran ada.
Salah satu yang menjadi penting, Rasulullah Muhammad SAW seringkali menyampaikan kepada sahabat, para tabi'in, sering-seringlah kalian bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Itu kata Rasulullah. Dan ini sila keempat Pancasila, musyawarah itu. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang paling menyeluruh. Keadilan adalah sebuah perintah agama. Keadilan dalam segala hal. Adil itu, kalau katanya orang yang pernah nyantri di pondok, apa kira-kira? Meletakkan sesuatu pada porsinya, berpesyai'in di mahalli. Ya, meletakkan sesuatu pada porsinya, itu adil. Kalau bahasa Qurannya, kullun ya'madu ala syakillah. Kalau segala sesuatu itu sesuai dengan porsi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ini menjadi tugas kita semua, terutama para pemimpin bangsa ini. Karena keadilan sampai hari ini, sahabat-sahabat sekalian, belum bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan belum merata. Untuk contoh misalnya di Kepulauan Kabupaten Sumeneb misalnya. Sumeneb yang tetangga kita itu kawan-kawan sekalian, ada lebih 100 pulau di sana. Ada beberapa puluh pulau yang berpenduduk, ya. 48 yang ada manusianya di sini. Itu sampai hari ini belum menikmati aliran listrik. Itu satu contoh. Apakah mereka sudah merasakan keadilan? Tidak. Padahal mereka saudara kita. Mereka bangsa Indonesia. Ya kan? Ini satu contoh. Ya kalau kita yang hari ini hidupnya di perkotaan, yang hadir di sini lumayan lah, walaupun tidak hidup di kota. Sudah bisa pegang HP, ada sinyal kanan kiri, ada PLN, macam-macam. Kalau di sana, tidak ada. Ini tugas pemerintah, tugas pemimpin. Karenanya sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat AMB yang hadir di forum ini, baik kita satukan tekad, bulatkan tekad bahwa kita ini hidup dan menginjak bumi Indonesia, dan kita semua punya wajib mencintai negara Indonesia. Nah, karena kita mencintai sebuah negara yang namanya Indonesia ini, kawan-kawan sekalian, maka mau tidak mau kita juga harus menerima dan mencintai apa yang menjadi ideologi dari bangsa ini, ialah Pancasila. Yang kelima, dasar itu pondasi kita semua. Dan sekali lagi bahwa Pancasila tidak pernah berbenturan, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tidak ada lagi sekarang yang bertentangan. Kalau dulu mungkin ya, sekarang selesai. Makanya Nahdlatul Ulama seringkali mengatakan NKRI harga mati misalnya. Itu salah satu wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Itu yang ngomong NKRI harga mati itu. Benerin kau. Kelasnya Mbah Hashim Asy'ari, waliullah, tokoh ulama besar. Mbah Wahab Rasulullah, Yai Bisri Samsuri. Itu yang ngomong, Pak. Semua ini adalah santri dari Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kita bangga menjadi orang Madura karena salah satu dari putra Madura ini
adalah dinobatkan sebagai ulama besar dunia, Mbah Khalil bin Abdul Latif. Itu tokoh-tokoh besar itu santrinya semua. Santrinya orang Madura. Kurang apa kita ya? Hasyim Asy'ari secara resmi mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Semua itu atas restu gurunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Kalami. Artinya apa? Inisiator lahirnya jamiah terbesar dunia ini, yang namanya Nahdlatul Ulama, adalah putra Madura, darah Madura. Kita sebagai orang Madura kita bangga mempunyai seorang tokoh besar dunia sekelas Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Kalami, yang sampai hari ini makbar kuburannya didatangi oleh ribuan jamaah setiap hari dan malam. Mereka datang ke sana tanpa diundang, tanpa diberi nasi bungkus, semata-mata tabarukan kepada beliau, ngaji di sana. Itu salah satu tanda manusia karomah, salah satu tanda manusia yang benar-benar dicintai oleh Tuhannya. Kita belum tentu, Pak. Jangankan orang lain datang ke kuburan kita mau baca Quran. Anak TV belum tentu sebulan ini benar kalau menggunakan berguna. Sedangkan Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Kalami, Haji Abdurrahman Wahid, yang katanya orang dulu kafir murtad tanpa kaleh, hari ini ribuan orang tiap hari ngaji datang di sini. Allah lebih tahu mana kekasih Allah dan mana yang tidak. Hari ini ditunjukkan sahabat-sahabat sekalian. Tanpa rekayasa. Kalau rekayasa bisa 1-2 hari. Laku 10.000. Saya pernah Khalil Bangkalan, Dumalem 5.000 bisa. Tapi habis seminggu loh. Ini secara terus menerus. Kita tahu Sunan Ampel, kita tahu Sunan Giri misalnya. Nggak pernah henti-henti orang di situ ngaji, nangis, baca Quran. Kenapa? Karena yang di dalam itu auliya semua. Termasuk orang-orang yang mendirikan, melahirkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Semua serba wahyu. Jadi Hasyim Asy'ari itu, Tebu yang Gerbang itu salah satu santren seponak Mbah Khalil. Santren paling sepo. Sampai hari ini Portugal bersekor. Waktu itu ada Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Sebagus itu Bondo. Jadi Aju dan Mbah Khalil. Ini kan orang saya lakukan pakon Mbah Khalil. Ketemu ya. Ini ya kan termasuk bentuk NU. Ini pada hari ini kan hari ini, dan alhamdulillah hari ini NU tetap menjadi organisasi keagamaan terbesar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Inilah panutan kita semua, dan beruntung Indonesia ada Nahdlatul Ulama, karena NU itu tawasul, tak kanan tak kiri, kita ekstrim, kasar keras, ya juga tidak terlalu lemah, ngimbangi dengan kebijakan negara. NU ini ngimbangi, bahkan sudah banyak memberikan kontribusi pada agama, kepada bangsa. Buktinya banyak putra terbaik NU sudah menjadi pemimpin nasional. Gus Dur, mbahnya yang bikin NU, Gus Dur jadi presiden. Kita harus paham sejarahnya. Kita tidak berbicara soal partai ke partai ini, tapi ini dan terbalik. Al-Bukti ini namanya apa? Ingat. Kawan-kawan sekalian yang saya rasa itu sebagai sedikit ya
Senang sekali bisa ketemu karena memang sudah agak lama Mas Franky. Saya berharap sahabat-sahabat AMD terutama yang hadir di forum ini untuk terus konsisten dan istiqomah dalam memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Segala program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saya perjuangkan selama ini, tolong betul-betul dijaga, betul-betul berdampak manfaat kepada masyarakat banyak. Apakah itu infrastruktur dan hal-hal lain. Sudah banyak sekali yang sudah kita berikan kepada Tantretan Madura melalui apa yang saya perjuangkan selama ini. Sekali lagi saya mengajak teman-teman AMD, ayo tetap konsisten dan istiqomah. Sekali lagi dalam forum ini minta doa restu kawan-kawan sekalian. Mohon jabatan sekretaris pada diri ada di Mustafa tidak berdampak untung kepada rakyat dan masyarakat. Saya minta doanya mudah-mudahan saya tidak akan pernah mendapatkan jabatan lagi. Amin. Doakan mantra Allah Ta'ala oleh sebuah jabatan dan kepercayaan kepada diri saya. Manakala jabatan yang super singkat 5 tahun ini tidak berbasis kepada khairun nasi anfa'ul linnas. Sahabat saya Mas Franky ini kepala biro Radar Madura Jawa Pos. Wartawan Dewan Wartawan. Sebelahnya itu Ketua Asosiasi Jurnalis Pamekasan Kabar Madura. Ada GTV di sini. Macam-macam hebat semua kawan-kawan AMD. Saya bilang kepada beliau-beliau, kalian bilang wartawan, boleh kalian nulis soal saya apa saja. Saya coba, terus dicek. Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, saya hormati, saya rasa itu sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih, dan bulan ini insya Allah kita akan merayakan Maulid di sini nanti tahun lagi. Kemudian ada alangan Ibu Gubernur datang, Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal datang, Ketua Umum PKB calon presiden datang, insya Allah di pelosok ini. Dan nanti saya sudah minta Abdul tadi, teman-teman AMD insya Allah akan diundang di Hotel Taman Dayu dan Sidoarjo, sekalian main golf di situ. Kita ngobrol diskusi di sana. Setuju? Setuju. Kalau bukan AMD nanti desa. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi bahwa kalau sekiranya jabatan yang beliau imban tidak memberikan manfaat untuk bangsa, agama dan negara, mari juga doakan bersama agar beliau tidak lagi mendapat amanah jabatan itu. Tetapi jika jabatan beliau memberikan manfaat kepada bangsa, agama dan negara, mari kita doakan bersama dan dukung bersama agar beliau dipilih. Barangkali bukan hanya di tingkatan DPRD Jawa Timur, bisa DPR RI atau bahkan bisa gubernur di Jawa Timur.